Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Thumma salatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Segala puji bagi Allah yang masih memberikan kita kesehatan dan kesempatan untuk terus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita di bulan Ramadan. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang mengikutinya hingga akhir kelak. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan manusia itu untuk ibadah, dan ketika manusia ini beribadah, dia tidak luput daripada kesalahan. Terkadang gedanyo salah, gedanyo khilaf, kita jatuh ke dalam hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan solusi terhadap kesalahan-kesalahan kita. Allah memberikan jalan keluar terhadap kesalahan-kesalahan kita. Takalan sebuah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Hud ayat 114. Allah berpegang, kita perhatikan sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu dapat menghilangkan kejelekan-kejelekan, keburukan-keburukan, dapat menghilangkan kesalahan-kesalahan dengan cara gedanyo melakukan amal kebaikan. Amal kebaikan itu sendiri ada yang secara langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan itu dapat menghapus dosa-dosa kita. Jadi nanti kita akan lihat amal yang secara khusus, secara langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan itu dapat menghapuskan dosa, dan kita akan lihat juga jika waktu ada sisa, amal yang secara umum itu dapat menghapuskan dosa-dosa kita. Gepelah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan iman dan dia penuh pengharapan, maka Allah Subhanahu wa taala akan ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, menghapuskan dosa-dosanya yang telah lalu. Kita perhatikan perkataan Rasulullah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, karena nanti kita akan lihat hadis lainnya yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tawaddaa nahwa wudhu'i hadza thumma shalla rak'ataini wa la yuhaddits fiha nafsu ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Lagi-lagi Rasulullah menyebutkan kata ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Allah akan menghapuskan dosanya yang telah lalu dengan cara amalan kebaikan yang Rasulullah sampaikan. Dia berwudu sebagaimana wudunya Rasulullah, kemudian dia salat sunnah 2 rakaat, dia tidak berbicara di antara dia wudu dan dia salat, maka Allah akan hapuskan dosanya. Takalan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lainnya, jemaah. Gebrah dari Rasulullah, man akala ta'aman thumma qala alhamdulillahilladzi at'amani min ghairi haulin minni wala quwwah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Lagi-lagi Rasulullah menyampaikan ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, Allah akan menghapus dosanya yang telah berlalu dengan cara urung gebaca doa setelah makan.
kita baca doa ala makan. Tidak harus nasi, apapun yang kita makan, kita bacakan doa alhamdulillahilladzi at'amani min ghairi haulin minni wa la quwwah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Allah akan hapuskan dosa-dosa kita yang telah lalu. Kita lihat hadis yang lain yang secara langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan amalan tersebut dapat menghapus dosa kita yang telah lalu. Kepada Rasulullah, "Idza ammana al-imam fa'aminu fa innahu man wafaqa ta'minahu ta'min al-malaikah ghuffira lahu ma taqaddama min dhanbi." Lagi-lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan ghuffira lahu ma taqaddama min dhanbi. Allah akan menghapus dosanya yang telah lalu dengan cara ketika imam membaca amin, tanya ilikut makmum juga mengatakan amin. Karena kepada Rasulullah, apabila aminnya kita itu sesuai dan berbarengan dengan aminnya malaikat, maka Allah akan menghapus dosa-dosa kita yang telah lalu. Jadi ditanya makmum bektaim ketika imam mengucapkan amin, akan tetapi kita usahakan ketika kita mengucapkan amin, aminnya kita makmum itu sekalian dengan aminnya imam. Baik sampai kejadian ketika imam baru mengucapkan waladdallin gelambih lin, ditanya makmum ke amin. Atau imamnya sudah selesai amin, makmum mentaunya min gelam selesai. Tetapi yang dimaksud di hadis ini adalah berbarengan. Maka yang kepada Rasulullah, ju'ilal imam liyutamma bih. Imam ini dijadikan untuk kita ikuti, bukan kita dahulukan. Ya, jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itulah beberapa hadis yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan secara langsung apabila kita mengamalkannya itu dapat menghapuskan dosa-dosa kita. Jadi amalan yaitu dengan menghidupkan malam Lailatul Qadar, kemudian berwuduk sebagaimana wuduknya Rasulullah, salat 2 rakaat, kemudian yang ketiga membaca doa setelah kita makan, dan yang keempat adalah mengucapkan amin ketika imam mengucapkan amin. Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat amalan kebaikan yang secara umum tentu itu dapat menghapuskan kesalahan-kesalahan kita. Jika kita lihat amal kebaikan ini itu tidak dimasukkan biasanya dalam kitab-kitab bulan Ramadan. Ya, karena memang amalan kebaikan ini sudah seyogianya setiap muslim itu mempraktekkannya bahkan sebelum Ramadan. Ada satu kitab yang bernama Kaifa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan. Kitabnya versi bahasa Arab, kitab yang sangat bagus karena nyukan kajian kita sampaikan dalam kitab tersebut. Ya, penulis membagikan 3 perkara penting, 3 bab penting. Yang pertama, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap keluarganya, dan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap umatnya. Yang kedua yang sampaikan jemaah dimuliakan Allah, di dalam kitab tersebut memang disampaikan amalan yang menjadi ciri khas di bulan Ramadan. Akan tetapi amalan yang sederhana, ya, yang sudah seharusnya dipraktekkan oleh seorang muslim bahkan sebelum Ramadan itu tidak tertulis. Karena memang gunanya harus dipraktekkan bukan hanya di bulan Ramadan, yaitu tentang doa sehari-hari. Doa sehari-hari ini jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala bukan sekedar tanya baca, bukan sekedar kita hafal, akan tetapi perlu kita ketahui doa sehari-hari yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dapat meningkatkan keimanan kita. Kita perhatikan, bukankah setelah kita bangun daripada tidur, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita doa, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami, dan kepadanya kami kembali, kepadanya kami dibangkitkan.
Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menyutakan baik-baik makna daripada doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, maka kita akan mendapatkan makna yang begitu mendalam. Bukankah ketika kita tahu dan menyadari akan makna wa ilaihin nusyur, kepadanya kita akan kembali, kepadanya kita akan dibangkitkan, kita akan mempersiapkan sebaik-baik amalan kita, kita akan mempersiapkan sebaik-baik langkah kita setiap harinya. Bukankah ketika kita meyakini wa ilaihin nusyur, bahwasanya kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala, kita akan mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan di dunia ini. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita yakin dengan akan adanya hari di mana kita mempertanggungjawabkan semuanya, yakin dengan apa yang Allah sampaikan dalam surat Al-Haqqah, yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Pada hari nantinya itu amal kebaikan kita akan dipaparkan. Tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Tidak ada yang disembunyikan sedikit pun. God tak pun God de, bro tak pun bro de. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sedikit amal kebaikan yang kita lakukan, kita akan melihatnya. Begitu juga sebaliknya, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sedikit apapun amal keburukan yang kita lakukan, kita juga akan melihatnya. Fa amma man utiya kitabahu bishimali yaminih. Adapun orang-orang yang Allah berikan kitab amalannya dengan tangan kanannya, fayaqulu ha umqra'u kitabiyah. Jadi urung-urung yang diberi kitab catatan amal dengan tangan kanannya, dia itu bangga, ya, dia itu senang. Fayaqulu ha umqra'u kitabiyah. Silakan baca catatan amalku. Bahkan inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah. Karena urung-urung yang diberikan catatan amal dengan tangan kanannya, dia yakin bahwasanya amalan yang pernah dia lakukan selama dia hidup di dunia, amal kebaikan yang dia lakukan di dunia, ibadah yang dia lakukan selama dia di dunia, dia akan bertemu dengan amalan tersebut. Dia akan melihat balasan daripada amal tersebut. Inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah fahuwa fi 'aishatin radiyah fi jannatin 'aliyah qutufuha daniyah kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Diberkahi Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Haqqah tersebut, balasan yang Allah berikan kepada orang-orang yang diberikan catatan amalnya dengan tangan kanannya, mereka hidup dalam keridhaannya Allah Subhanahu wa taala. Mereka diberikan surga yang tinggi. Allah berikan kepada mereka buah-buahan yang dekat dengan mereka, sampai Allah mengatakan kepada mereka, kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Makan dan minumlah dari apa nikmat yang kami berikan kepada kalian, karena kalian telah berbuat kebaikan selama kalian hidup di dunia. Akan tetapi bagaimana kondisi urung-urung yang diberikan kitabnya dengan tangan kirinya? Wa amma man utiya kitabahu bishimalih fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Urung-urung yang diberikan catatan amalnya dengan tangan kirinya, dia menyesal. Ya Allah, ada wujudnya kita amalannya baik Nabi ya Allah. Karena dia teringat dengan kelalaian, kemaksiatan, dosa yang dia lakukan selama dia di dunia. Walam adri ma hisabiyah ya laitaha kanatil qadiyah. Ya Allah, betul-betul hana dan doa le ya Allah. Keban balasan yang akan Engkau berikan, keban keputusan yang Engkau berikan, karena takutnya hamba yang banyak berbuat salah ini terhadap keputusan yang Allah berikan. Jadi ketika nanti di hari akhirat, ketika di pengadilan Allah Subhanahu wa taala, disitulah manusia menyesal. Disitulah manusia baru ingat bahwasanya ma aghna anni maliyah, harta yang aku miliki itu tidak ada bermanfaat bagiku. Harta yang kita miliki jino hanya bermanfaat bagi kita jika kita tidak berinfak di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Halaka anni sultaniyah, jabatan kekuasaan yang kita miliki itu tidak akan bermanfaat, bahkan dapat memberikan kehancuran karena selama di dunia tidak dimanfaatkan dengan amanah. Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
orang yang senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dia tahu visi daripada Allah Subhanahu wa taala dan misi daripada kehidupan ini, dia akan terus mempersiapkan amalan terbaik untuk menuju di hari pengadilan nanti untuk menghadapi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jemaah muliakan Allah, pesan terakhir daripada kami, semua kitanya manusia itu tidak terlepas daripada kesalahan. Akan tetapi janganlah kita luput daripada kesalahan dengan tidak mau berbuat kebaikan, karena Allah telah memberikan solusi dalam surat Hud ayat 114, innal hasanat yudhibna sayiat. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu dapat menghapus segala kesalahan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.